Ya, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Iya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Baik, luar Bu. biasa. Iya, mantap. Nah, nanti kalau Ibu tanya apa kabar, maka jawabannya sehat, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Paham? Paham, Bu. Ayo, Paham, Ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Iya, Yes, yes. Nah, Ibu. Nah, untuk memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa kali ini dipimpin oleh anak Ibu Sri. Ayo, Sri. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya, Sri. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anak Ibu. Ada yang tidak hadir ke ruang Zoom ini? Hadir semua, Bu. Oh iya, terima kasih ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa mencintai tanah air kita. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Dinyanyikan dengan baik ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Satu nusa, satu bangsa, Oke, terima kasih anak-anak Ibu semua. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tadi mandi pagi? Saya, Bu. Mantap. Nah, apa gunanya kita mandi pagi? Biar Air nggak bersih, nggak Biar bau. tidak bau lagi. semangat belajarnya, Bu. Biar semangat belajarnya lagi. Biar nggak ngantuk, Bu. Biar nggak ngantuk. Ada lagi yang lain? Biar Iya. segar, Bu. Biar apa, Nak? Biar segar, Bu. Iya, biar segar. Nah, semuanya itu bagus ya. Kita mandi pagi itu untuk kesehatan kita. Loh, Kalau berarti kita Bu, bersih, aku nggak sehat lah kenapa, Bu. Nak? Nggak mandi aku Bu, mati air kami. Seharusnya mandilah, Fian. Nanti kalau kamu tidak mandi, kamu tidak konsentrasi belajar, gatal-gatal nanti kamu. Iya, Bu. Garuk-garuk. Memang Bu, ini napasku cium bau Bu. Biasakan ya mandi pagi kalau mau sekolah, mau Ya, belajar ya. harus Malas sekali. mandi. Nah, kalau kita mandi pagi itu untungnya untuk kita. Kita bisa sehat sama seperti pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, dari pembelajaran kita nanti anak-anak Ibu bisa tahu menemukan kosakata tentang lingkungan kelas yang bersih, baru menunjukkan cara menjaga kebersihan lingkungan kelas.
Baru yang ketiga, menentukan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Serta yang terakhir, menunjukkan bangun datar menggunakan gambar. Nah, sekarang, tapi sebelumnya Ibu ingatkan, bahan ajarnya sudah sampai kan? Kan Ibu bagikan kemarin? Udah, Bu. Iya, sudah dicetak, Nak. Sudah. Iya, mantap anak-anak Ibu semua. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan sebuah gambar. Jadi diperhatikan gambarnya. Nah, amati gambar berikut. Coba diamati dulu gambarnya. Apa yang kamu lihat? Kelasnya kotor, Bu. Iya, kelas kotor lagi. Berantakan lagi. Kan, Bu. Mejanya tuh, kursinya tumbangan, Bu. Iya, bagus nggak ini kita gunakan untuk belajar? Enggak, Bu. Tidak kan, kita kan tidak akan nyaman belajar di kelas seperti ini karena jorok. Bangkunya berjatuhan itu. Nah, ini adalah lingkungan kelas yang jorok. Jadi kita tidak bisa fokus belajar di sini. Jadi bagaimana caranya supaya kita lingkungan kelas kita bersih? Bagaimana caranya supaya bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan kelas? Nah, Ibu mau menampilkan sebuah video. Jadi, kamu lihat, kamu amati videonya. Supaya tahu nanti bagaimana cara menjaga kebersihan kelas. Oke. Perhatikan ya. Nggak kelihatan, Bu. Iya, sebentar ya, Nak. Oke, diperhatikan. Kelas. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengadakan kerja bakti membersihkan kelas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kelas yang bersih dan rapi akan membuat kita sehat dan rajin belajar. Silakan. Teman-teman, ayo kita bersama-sama membersihkan kelas. Supaya lebih mudah, kita bagi tugas menjadi 4 kelompok. Jojo menyapu lantai, Iya, Bu. Coki mengepel, Nina mengelap debu di meja, dan Boni membersihkan jendela. Ayo, kita mulai bekerja. Ayo. Sudah selesai. Wah, kelas kita jadi rapi dan bersih. Jika kita bekerja sama, pasti semuanya menjadi mudah dan cepat selesai. Halo anak-anak, Ibu punya kabar gembira untuk kalian. Ibu menyiapkan hadiah buat semua, karena kalian pandai membersihkan kelas. Jadi anak-anak, membersihkan kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, Lebih ringan, lebih cepat, kerjasama menyenangkan. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Kerjasama membantu kita, pekerjaan cepat selesai dan mudah. Ayo kita bekerja sama agar kelas kita menjadi juara. Hey, ayo
bekerja sama membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Ilmu pengetahuan. Oke, sudah diperhatikan, Nak? Sudah diamati videonya? Sudah, Bu. Nah, apa yang dilakukan oleh Boni dengan teman-temannya dalam membersihkan kelas? Coba siapa yang bisa? Ya sama, Bu. Bekerja sama lagi. Sama-sama kerja, Bu. Iya, Gotong royong, sama-sama Bu. bekerja lagi. Apa, Nak? Gotong royong. Gotong royong lagi. Pembagian tugas. Iya, pembagian tugas. Pembagian tugasnya bagaimana maksudnya, Eli? Ada yang menyapu, Bu. Ada yang mengelap kaca. Terus ada yang mengepel. Iya, bagus ya. Nah, itu dikatakan kerjasama. Nah, semua yang anak-anak Ibu ucapkan tadi, itu semua termasuk ke dalam informasi penting yang kita dapat dari sebuah video, dari sebuah gambar, dari sebuah kegiatan. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar, kamu perhatikan kembali. Nah, ini adalah cara kita untuk menjaga kebersihan kelas. Tadi sudah kita bilang, untuk menjaga kebersihan kelas itu, kita harus melakukan kerjasama. Ada yang mengelap kaca, ada yang mengepel, ada yang menghapus papan tulis. Kita harus membagi tugas. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar selanjutnya. Apa yang digunakan oleh ini, yang ada di lingkaran ini, untuk mengelap kaca? Kain, Bu. Iya, lap kain. Nah, lap kain ini bentuknya persegi. Nah, persegi ini termasuk persegi ini termasuk ke dalam bangun datar. Nah, ciri-ciri dari persegi adalah ada titik sudutnya. Yang mana titik sudut ini di ujungnya? Baru ada namanya sudut. Baru yang terakhir ciri-cirinya adalah ada sisi. Nah, supaya meningkatkan pemahaman kamu tentang bangun datar, Ibu akan memutarkan sebuah video lagi. Jadi kamu perhatikan ya. Kamu simak videonya supaya nanti ada di LKPD, tahu kamu cara mengerjakannya. Disimak videonya ya.
Oke, setelah mengamati video tadi, ada yang bisa menentukan titik sudut? Bu. Nah, coba sekarang ambil semua satu lembar kertas. Oke. Nah, sekarang coba ditunjukkan yang mana sudut. Ini, Bu. Coba ditunjuk Amel, mana? Kertasnya kok nggak ditunjukkan? Oke, yang mana titik sudut? Iya, nah kertas yang kamu Bu. pegang, coba Bu. sekarang dihitung berapa titik sudutnya. Kertas si Amel, Bu, lingkaran, Bu. Mana? Jangan begitu, Vian. Ini, Bu. Ayo, sekarang dihitung berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4. 4. Oke, Bu. mantap. Nah, baru ruas garis tahu nggak yang mana? Yang ini, Bu. Iya, yang ini dikatakan ruas garis. Nah, sekarang coba dari kertas yang kamu pegang, mana hitung berapa jumlah ruas garisnya? 4, Bu. Ada berapa? Wah. Iya, ada Empat, Bu. 4. Nah, ini informasi pentingnya. Ruas garis itu sama dengan rusuk. Apa Ibu bilang? Rusuk. Iya, rusuk ya. Jadi kalau misalkan Ibu kusuk. apa nah? Tusuk. Rusuk. Oh, rusuk. Iya. ya, Bu. Rusuk lo, Amel, yang ini. Kan rusuk di badan kita, Nak. Dibangun datar. Nah. Iya, Bu. Ciri-cirinya. Salah saya. Sudah? Nah, sekarang Ibu sudah membuat grup di WA. Ibu kelompokkan kalian. Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu ada Amel, Joni, Rini, dan Sri. Untuk kelompok 2, Noni, Vian, Juwita, dan Ayu. Untuk kelompok 3, Ridwan, Eli, dan Indri. Nah, supaya Ibu masukkan ke dalam grup WA ya. Nah, di situ kalian mendiskusikan. Kelompok aja lah aku, Ibu, sama si Joni. Tidak, nanti kalau Ibu masukkan kamu satu kelompok sama si Joni, kamu mengganggu si Joni. Iya, diganggunya Makanya, agak. Jadi Emansipasi pisahkan wanita. kamu dari apa? Udah? Nah, sekarang di grup kelompoknya, di grup WA-nya yang perlu kamu diskusikan adalah LKPD yang sudah Ibu bagikan kemarin barengan sama bahan ajar. Jadi kamu diskusikan di dalam kelompok bagaimana cara pengerjaannya. Sudah nampak kan? Sudah di Ibu. bahan ajarnya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang coba kamu baca dulu petunjuk dari bahan ajarnya. Dari LKPD-nya. Sudah tahu apa yang disuruh? Baca, Bu. Bacalah teks di bawah ini. Oke, baru di bawah apa? Menulis kosakata. Lagi. Memberi tanda checklist, Bu. Oke, jadi gambar. sudah tahu kan bagaimana cara pengerjaannya? Udah, Bu. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi di dalam kelompok. Setelah itu nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi silakan berdiskusi ya. Sudah selesai, Nak? Udah, Bu. Sudah? Ayo, kalau begitu, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kalian, nah kita mau ice breaking dulu. Kalau Ibu bilang nanti tepuk sekali, maka tepuk sekali ya. Kalau Ibu bilang tepuk tak sampai, berarti tidak sampai tepuknya. Jadi harus fokus.
Sudah? Ayo. Tepuk sekali. 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 Tak sampai. Oke, berarti masih fokus ya. Ayo. Sekarang coba kelompok siapa duluan mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok siapa? Saya aja, Bu. Iya, Ayu dari kelompok berapa? Saya kelompok 2, Bu. Oke, ayo silakan. Ini yang kosakata dulu ya, Bu ya. Iya, pertama dibacakan dulu ya teksnya. Itu ada kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan membersihkan papan tulis dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi rapi. Lantai jendela dan dinding tidak ada yang berdebu. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, tugasnya menuliskan kosakata dari teks. Kosakata yang kelompok kami temukan ya Bu, itu ada 3. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, rapi. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Kelompok 2. Ya, Bu. Ayo. Kelompok yang lain ada lagi? Selain yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi, kosakata apa lagi yang kamu temukan? Coba kelompok 1 ada? Kelompok 1, Amel, Joni, Rini, sama Sri, ayo. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, ayo silakan kelompok 3, Indri. Kata yang kamu temukan dari teks di atas. Yang pertama, papan tulis. Ya, lagi. Lomba. Lomba, lagi. Menata. Menata, iya bagus ya. Semua yang kalian sebutkan itu adalah kosakata yang kita temukan dari teks tentang kelasku bersih. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, yang terakhir, ayo kelompok 1. Apa kelompok 1? Belum selesai kelompok 1? Si Joni, Bu. Sama si Joni jawabannya, Bu. Oke, silakan Joni. Yang mana, Bu? Nah, kan? Berarti nggak berdiskusi sama kawan-kawannya ini. Bandilan Camilia. Ibu perhatikan pun dari tadi seperti itu. Tengok aja ke bawah. Apa yang kamu tengok ke bawah? Sakit perut, Contekan, Bu. Sakit Contekan. perut. Ayo, Oke, toilet, coba Bu. kelompok 1. Camilia lah, Bu. Makan-makan dia itu. Mana ada aku makan-makan. Ayo kelompok 1, jangan saling menyalahkan. Gotong royong, Bu. Gotong royong boleh, udah disebutkan juga tadi sama kelompok 2 ya. Yang lain lagi. Membersihkan. Membersihkan, boleh. Lagi. Menyapu, Bu. Menyapu, lagi. Menata, Bu. Menata. Menata tadi sudah disebutkan sama kawannya. Yang lain lagi. Ruang kelas, Bu.
Iya, ruang kelas. Nah, terima kasih ya untuk kelompok 1 sudah menemukan kosakata dari teks Kelasku Bersih Aku Bangga. Nah, sekarang untuk tugas yang kedua. Ini sudah selesai juga kan? Sudah, Bu. Nah, untuk yang kedua itu memberikan tanda checklist pada gambar yang menunjukkan cara menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ayo, kelompok siapa dulu? Ayo, kelompok 3. Kelompok 3, Bu. Ayo, kelompok 3. Berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan cara menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya. Checklist. Yang pertama, Bu, yang buang sampah itu, Bu. Oke, coba dengar untuk kelompok 1. Dibilang kelompok 3 tadi, gambar nomor 1 itu cara menjaga kebersihan lingkungan kelas. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, lanjut lagi, Indri. Kemudian gambar di sampingnya itu menghapus papan tulis. Iya, Iya. Bu, benar, Bu. Oke, selanjutnya. Gambar keempat. Benar. Oke. Ya, gambar nomor 1, gambar nomor 3, sama gambar nomor 4 merupakan contoh dari cara kita menjaga kebersihan lingkungan kelas. Berarti nomor 2 ini bukan termasuk menjaga? Bukan, Bu. Kotor. Oke, kalau menjaga lingkungan kelas yang bersih seharusnya tidak seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Coba kelompok 1. Iya, Bu. Berilah tanda checklist pada gambar bangun datar yang memiliki 3 sudut, dan 3 titik sudut. Gambar yang pertama, Bu, itu bukan yang memiliki 3 sudut. Gambar kedua, Bu, checklist. Ya. Gambar ketiga pun masuk, Bu, checklist. Ya. Dan gambar keempat juga masuk, Bu, checklist. Iya, mantap sekali. Nah, kenapa gambar yang nomor 1 bukan termasuk bangun datar yang memiliki 3 sudut? Karena memiliki 4 sisi, Bu. Iya, mantap. Berarti sudah paham ya bagaimana cara menghitung titik sudut? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 mana suaranya ini? Ayo kelompok 2. Noni, Vian, Juwita, sama Ayu. Kaminya, Bu. Mananya, Bu? Iya, kelompok 2 kan Noni, Vian, Juwita, sama Ayu. Makanya didengar, Vian. Maaf, Bu. Ayo. Bacain. Yang bagian mana sekarang, Teh, kawan-kawan? Jadi perhatikannya, Bu. Nomor 4 ya. Itulah jangan main game aja kau situ. Main game terus. Iya. Salah nanya aku, gak kawan-kawan harusnya aku bilang tadi sama Ibu Guru Kian ku tanya. Langsung diserang. Makanya didengarkan ya, Vian. Kalau Pendapat kawannya juga, menyampaikan pendapatnya, didengar. Ayo, nomor 4. Nomor 4. Oke, baik, Bu. Berilah tanda checklist pada gambar bangun datar yang memiliki 4 sudut, 4 sisi, dan 4 titik sudut. Oke. Kalau menurut kelompok kami kan, Bu, Ya. Yang segitiga itu tanda X, Bu. Itu tidak pas sesuai dengan perintah soal. Kenapa, Vian? Karena cuma 3, Bu, sudutnya, Bu. 3 juga sisinya, 3 titik sudut. Iya, mantap. Ayo, yang lain. Baru, Bu, kalau yang gambar nomor 2,
menurut kami sudah benar, Bu, karena sudah ada 4 titik sudutnya, sudah pasti ada 4 sudut, dan sudah pasti ada 4 sisi. Ya. Kalau gambar yang ketiga, Bu, sama saja, hanya bedanya dibuat berdirinya 1 kaki, sehingga seperti diagonal. Ya. Jadi 4 titik sudut, 4 sudut, dan 4 sisi. Oke. Yang keempat ini, Bu, kayu-kayu berbentuk kotak, Bu. Iya. Jadi Nah, jadi sama, Bu. Kami beri tanda checklist juga, Bu. 4 sudut, 4 sisi, dan 4 titik sudut. iya, mantap ya kelompok 2 ini. Tapi ada telurnya, Bu. Kenapa, Nak? Ada telurnya di situ, Bu. Ikutnya itu sudut, Bu. Bukan. Bukan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Mengelompokkan sesuai dengan bentuk bangun datarnya. Ayo, siapa yang bisa? Untuk gambar yang nomor 2, dia termasuk kemana? Segi 4 atau segitiga? Segitiga, Bu. Segitiga, Bu. Iya, segitiga. Nah, Sekarang gambar yang nomor 3, dia termasuk segi 4 atau segitiga? segi 4, Bu. Oke. Untuk gambar nomor 4, dia termasuk segi 4 atau segitiga? Segitiga, Bu. Iya. Gambar nomor 5, dia termasuk segitiga atau segi 4? Segi 4. Gambar nomor 6, dia termasuk segi 4 atau segitiga? Segitiga, Bu. Iya. Yang terakhir, gambar yang nomor 7, termasuk segi 4 atau segitiga? Segi 4, Bu. Sekarang Ibu tanya, berapa gambar yang menunjukkan bangun datar segitiga? Ada berapa? 3, Bu. Segi 3. Segi 4 ada berapa? 4, 5, 4, Berapa? 4, Bu. Ada 4. Ada 4. Mantap. Semua anak-anak Ibu udah mengerti berarti ya bagaimana cara mengelompokkan segi bangun datar, segitiga, dan segi 4. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang tidak mengerti? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham semua? Paham. Paham. Kalau sudah paham, coba kita simpulkan dulu apa kesimpulan dari pembelajaran kita ini. Coba siapa yang bisa? Apa aja yang sudah kita pelajari tadi? Saya, Bu. Ya, apa? Hari ini kita sehari ini sudah belajar tentang bangun datar, Bu. Bangun datar lagi. Ya, cara menjaga kebersihan kelas. Iya, cara menjaga kebersihan kelas lagi. Kerjasama, Bu. Kerjasama. Iya, bahwa kebersihan itu tidak hanya tugas satu orang saja. Semua kita wajib menjaga kebersihan. Nah, baik-baik semua anak Ibu ini ya. Udah pintar semua. Sekarang coba kita kasih tepuk salut dulu sama diri kita sendiri. Caranya gimana? Tepuk salut, jempol, jempol. Jempol, jempol. Tunjuk dirinya. Salut. Gitu ya. Ayo. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke. Nah, untuk latihannya sudah Ibu kirimkan di grup WA kita ya. Jadi dikerjakan, Ibu tunggu nanti sampai pukul 5 sore. Jadi Iya, lewat Bu. dari itu nanti nggak Ibu kasih nilai. Jadi harus disiplin ya. Kalau Ibu bilang jam 5 berarti harus mengirimnya paling terakhir jam 5. Sudah? Nah, Bu. untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya lagu daerah. Oke.
Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Ayo. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak segitu. Udah bisa si Ridwan menjadi pemimpin kita, pintar dia nyanyi. Ampar pisang, pisangku belum masak. Hari-hari sabi, hari-hari manggale pamangale po, bengko ikan kang curu kok dimakan api, mana batis Jawa, mana batis dikit Jawa, karena pisangku belum masak sedikit, masak sedikit, omong balik kok, kayu bengko dimakan yang mana batis Jawa, mana batis Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu tunjuk. Rini memimpin doa kita. Yuk. Saya, Bu. Iya. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran ini selesai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya Rini. Jadi jangan lupa materi kita selanjutnya nanti itu menggunakan sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang, Bu.